Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan materi break-even point. Nah, di minggu kemarin kalian sudah mempelajari materi tentang break-even point ini, cuman masih ada yang bingung. Nah, jadi hari ini kita akan membahasnya bersama-sama tentang materi ini. Break-even point adalah titik impas. Impas di sini yaitu menunjukkan keadaan di mana jumlah penjual sama dengan jumlah biaya untuk memperoleh hasil tersebut. Jadi, break-even point ini antara biaya membuat produk dengan biaya penjualan atau hasil dari penjualan itu sama. Gitu. Jadi, bahasa kasarnya itu tidak untung tidak rugi, alias menutupi biaya yang sudah dikeluarkan. Laba akan diperoleh jika produksi dan penjualannya melampaui titik impas. Jadi, kalau misalkan penjualannya lebih banyak dari jumlah biaya yang dikeluarkan, maka itu akan mengalami laba. Sedangkan, kalau misalkan sebaliknya, di mana biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada jumlah penjualan yang dilakukan, maka akan mengalami kerugian. Nah, cara ini digunakan jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam barang atau beberapa macam barang dengan bauran penjualan yang konstan. Nah, jadi break-even point ini bisa dilakukan untuk satu atau beberapa produk. Nah, kalau produknya banyak, nah itu akan keteteran kalau mempergunakan teknik break-even point ini ya. Jadi ada teknik yang lainnya lagi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen break-even point atau BEP. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap itu perbandingan antara nilai rupiah dengan volume atau unit banyaknya produk yang dihasilkan. Nah, di sini biaya tetap itu akan selalu konstan atau sama gitu ya. Kenapa? Karena mau usaha itu melakukan kegiatan produksi ataupun tidak, biaya ini harus tetap dikeluarkan. Nah, di sini sebagai contohnya ada sewa gedung, sewa kendaraan, membayar gaji bagian administrasi, membayar telepon, dan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan produksi itu akan masuknya ke dalam biaya tetap. Dan selanjutnya yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel itu akan berubah seiring dengan banyaknya jumlah produksi. Jadi seperti di kurva ini akan terus ke atas gitu kan, akan terus seimbang. Nah, sebagai contohnya di sini ada biaya bahan baku. Nah, bahan baku akan semakin banyak biayanya jika jumlah produksinya semakin banyak. Nah, jadi dilihat dari volumenya. Kalau volumenya meningkat, maka biayanya pun akan terus meningkat. Terus di sini ada tenaga kerja bagian produksi, listrik untuk mesin, bagian produksi, dan biaya pengangkutan produk yang sudah jadinya itu masuknya ke biaya variabel ya. Nah, yang ketiga ada harga jual. Harga jual yaitu harga yang dibuat untuk menjual produk. Nah, kurva harga jual hampir sama dengan kurva biaya variabel. Nah, di sini di mana ada S yaitu hasil penjualan A unit dengan harga jual per unit. Jadi di sini grafiknya akan terus bertambah gitu. Jadi semakin banyak volume produk yang dijual, maka hasil penjualannya pun akan terus meningkat ya. Nah, di sini cara menghitung BEP rupiah. BEP rupiah yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per biaya penjualan atau harga penjualannya. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya BEP unit bisa dihitung dengan biaya tetap dibagi kontribusi persatuan. Kontribusi persatuan di sini yaitu harga penjualan dikurangi biaya variabel.
Nah, sekarang kita pelajari contoh soalnya. Produksi dan penjualan dari 100.000 unit dengan biaya yang dikeluarkan, biaya variabelnya sebesar 40 juta rupiah, biaya tetapnya 24 juta rupiah, harga penjualan persatuannya 1.000 rupiah. Nah, cara menghitung BEP rupiahnya itu dimana tadi kan ada biaya tetapnya yaitu sebesar 24 juta dibagi 1 min 40 juta. 40 juta ini adalah biaya variabelnya dibagi dengan 100.000. 100.000 ini dari 1.000 dikali dengan biaya produksinya, jumlah produksinya, unit produksinya yaitu 100.000. 100.000 dikali 1.000, maka hasilnya adalah 100 juta rupiah. Nah, di sini tinggal dihitung sehingga diperoleh BEP rupiahnya itu sebesar 40 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk menghitung BEP unitnya sebagai biaya tetapnya yaitu 24 juta dan di sini dibagi 1.000 per unit. Nah, di sini sudah dibagi per unitnya ya, dimana tadi harga jualnya, nah di sini tadi harga penjualan persatuannya itu 1.000, berarti kan ini pakai yang harga jualnya dikurangi dengan biaya tetap, biaya variabelnya itu 40 juta dibagi dengan 100.000. Nah, jadi dihasilkan 400 rupiah per unit ya. Nah, ini sehingga diperoleh hasilnya yaitu 40.000 unit. Nah, maka usaha ini akan memperoleh BEP dalam bentuk rupiah jika menghasilkan uang sebanyak 40 juta rupiah atau penjualan sebanyak 40 juta rupiah baru mengalami BEP-nya, dan jika bisa menjual 40.000 unit maka itu baru mencapai BEP-nya. Nah, kalau ingin untung maka dia harus menjual lebih banyak daripada ini. Nah, kalau mengalami kerugian berarti kurang dari nilai yang ada di sini ya. Sudah grafik biaya total. Nah, biaya total itu biaya keseluruhan ya. Biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Dan di sini ya ada penjualannya, maka BEP itu antara penjualan dengan biaya totalnya. Nah, di sini daerah labanya kalau kurang itu rugi. Sama halnya seperti yang tadi ya. Jadi kalau misalkan di 40 juta maka dia di sini kalau misalkan 50 juta berarti mengalami laba. Kalau 30 juta berarti mengalami kerugian. Kalau dia bisa menjual 45.000 unit, nah dia mengalami keuntungan atau laba. Kalau misalkan cuma 30.000 unit berarti mengalami kerugian ya. Nah, asumsi-asumsi penerapan BEP. Biaya tetap tidak berubah-ubah. Biaya variabel bervariasi dalam perbandingan yang konstan. Harga penjualan persatuan konstan. Hanya untuk satu macam barang, jika lebih maka bauran penjualannya harus konstan. Hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel tidak bervariasi. Ada kesesuaian antara produksi dan penjualannya. Nah, sekarang kita coba bahas latihan soal yang sudah ada. Di soal nomor 1, diketahui PT Ayo Maju memproduksi dan menjual tas kapasitas per tahun 10.000 unit. Biaya tetap per tahunnya 30 juta, harga jual tas per unitnya 10.000 rupiah. Laba bersih setelah pajak 20% jika terjual sesuai kapasitas 24 juta rupiah. Nah, di sini pertanyaannya hitunglah BEP dalam unit dan rupiahnya. Nah, ini yang diketahuinya. Nah, cara menghitungnya kita cari dulu laba sebelum pajaknya.
yaitu dengan menghitung laba sebelum pajak sama dengan laba setelah pajak dibagi 1 dikurangi 20%, karena tadi keuntungannya 20% ya. Nah, di sini diperoleh 24 juta dibagi 0,8 dan hasilnya adalah 30 juta sebagai laba sebelum pajak. Untuk penjualan, yaitu penjualan sama dengan biaya tetap ditambah laba sebelum pajak dibagi kontribusi per unit. Penjualannya ada 10.000 unit. Biaya tetapnya 30 juta dan laba sebelum pajaknya 30 juta dibagi dengan kontribusi per unitnya itu Rp10.000 dikurangi biaya variabel ya. BV di sini biaya variabel. Sehingga diperoleh 100 juta dikurangi 60 juta sama dengan 10.000 BV. Biaya variabelnya yaitu 40 juta dibagi 10.000 sehingga diperoleh Rp4.000. Sedangkan untuk BP unitnya 30 juta dibagi 10.000 dikurangi 4.000 dari biaya variabelnya sehingga diperoleh 5.000 unit. Sedangkan BP rupiahnya 30 juta dibagi 1 dikurangi 4.000 dibagi 10.000 sama dengan 50 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 2, di sini ada Brium Company memproduksi 2 jenis produk whistles dan bells dengan data sebagai berikut. Nah, hitunglah BEP dalam unit dan rupiah untuk produk whistles sebagai produk tunggal dan yang kedua yaitu produk bells-nya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh yang produk whistles-nya. Di sini BP unitnya yaitu karena biaya tetapnya 2 juta berarti 2 juta dibagi 1000 dari harga jual dikurangi 600 biaya variabelnya. Nah, yang 1000 sama 600 ini itu dibagi saja ya dari sini. 10 juta dibagi 10.000 sehingga diperoleh 1000. Terus biaya variabelnya 6.000 dibagi 10.000 sehingga diperoleh 600 ya. Nah, sama seperti ini. Sehingga BP unitnya yaitu 5.000 unit sedangkan BP rupiahnya diperoleh sebesar 5 juta rupiah. Soal nomor 3, Puma Company membuat 2 buah tipe produk yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Ini datanya. Nah, hitunglah BP dalam unit masing-masing produk. Nah, untuk sepatu pria, nah di sini BP rupiahnya 372 juta dibagi 20.000 dikurangi 12.000. Berapa coba hasilnya? Nah, BP unitnya 372 juta dibagi 1 dikurangi 12.000 dibagi 20.000. Berapa hasilnya? Nah, kalau yang ini lebih mudah karena di sini sudah per unit ya untuk harga jual sama biaya variabelnya. Nah, selanjutnya silahkan kalian coba hitung BP unit dan rupiah untuk produk bells pada soal nomor 2 dan coba kalian hitung BEP unit dan rupiah untuk produk sepatu wanita pada soal nomor 3 ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.